Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herudalpana09, channel suka-suka berbagi. Oke teman-teman semua, di video kali ini kebetulan ada yang request buat bikin video lanjutan tentang pengalaman hidup di penjara. Dan di kesempatan kali ini saya akan buat kisahnya, pengalaman pribadinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk dijadikan pembelajaran. Dan ini masih di pengalaman di Paledang ya, Paledang Bogor. Dan seperti apa kisahnya, tonton terus videonya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi ini cerita pengalaman waktu di Paledang pada tahun 2007. Jadi kalau di tahun dulu itu, di tahun 2007 masih hukumnya hukum benar-benar masih inilah liar lah kan, karena kan dulu Paledang ini adalah satu-satunya LP atau rutan yang ada di Bogor. Jadi dari sekian berapa banyak kabupaten, daerah Bogor kabupaten itu ya semua masuknya ke situ. Jadi penuh membludak gitu. Kapasitasnya 700, dihuni sampai ribuan. Bahkan dulu waktu saya di sana sampai 2000 lebih. Itu pada tahun 2007 tuh sampai 2000 lebih. Jadi kapasitas 700 orang diisi sama 2000 lebih, bayangkan aja lah. Membludaknya kayak gimana, sempitnya kayak gimana LP itu kan. Nah, jadi dimanfaatkanlah sama oknum-oknum yang ya ibaratnya tidak bertanggung jawab ya kan. Cuman kan namanya kita kan rakyat kecil, kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuman hanya bisa menerima keadaan, pasrah menjalaninya aja gitu. Nah, jadi kisahnya seperti apa Paledang ini, pokoknya kalau kita masuk Paledang itu pada tahun itu, mungkin kalau tahun sekarang mudah-mudahan enggak ya, enggak kayak dulu kan. Mungkin sekarang udah bebas pungli, udah bebas hal-hal segala macam yang berhubungan dengan uang. Karena kalau zaman dulu itu semuanya diukur pakai uang. Tidur kita harus bayar. Nah, kalau tidur nggak bayar, kita nggak akan bisa tidur enak. Jadi tidurnya tuh kayak ikan asin ditumpuk, kepala kaki. Kedua, setiap ada tambahan atau orang-orang baru itu akan selalu dipres. Dimintain nomor keluarga, terus nanti dihubungin keluarganya suruh kirim uang. Kalau keluarga yang di dalam ini mau hidupnya tenang, nyaman, atau selamat ya harus dikiriman uang. Nah, kalau nggak kirim uang ya tidurnya jongkok. Nah, tidur jongkok. Terus nanti kalau kita dibesuk sama keluarga, dibawain makanan apa segala macam, itu kita nggak dapat sama sekali. Itu yang dapatnya kepala kamar. Nah, itu Paledang zaman dulu. Jadi segala sesuatunya tuh diukur dengan uang. Kalau kita ada uang, kita apa jadi raja, bener-bener jadi raja. Makan disiapin, mandi anduknya dipegangin, sabun, pokoknya udah kayak raja lah Paledang. Tapi kalau kita nggak ada duit ya udahlah, kalau bahasa sananya jadi kodok, tidur jongkok, anak hilang kan. Nah, pokoknya udah bener-bener hidup nggak hidup, pokoknya udah bisa hidup aja udah syukur lah di dalam itu waktu itu di tahun 2007. Dan ini
kenapa alasan Paledang itu terkenal dengan LP dolar, atau lebih terkenal lagi dengan julukan neraka ketujuh. Ya, karena siksaan-siksaan di dalam itu benar-benar mengerikan. Ibaratnya benar-benar gambaran kayak gambaran di neraka gitu. Satu, tidur kita jongkok, terus dipres, pokoknya berapa banyak yang masuk orang, tambahan orang, udah muat gak muat itu dipres, tetap harus di kamar tuh tetap di segituan, tetap dipres itu di kamar itu. Pokoknya ada yang datang masuk ya muat gak muat masukin, ada yang datang masuk muat gak muat dimasukin. Makanya orang di dalam itu benar-benar dipres itu kalau yang nggak berduit. Disinilah RP dolarnya bermain dan neraka tujuhnya bermain. Kalau kita nggak punya duit, kita dipres habis-habisan supaya kita nggak tahan dan kita mau menghubungi keluarga minta duit supaya kita bisa nyaman di dalam. Kedua, siksaannya itu benar-benar disiksa karena ya putaran ekonominya memang kayak gitu di Padang kalau zaman dulu ya. Mudah-mudahan zaman sekarang sih enggak lah, mudah-mudahan ya kan. Jadi kalau zaman dulu sistemnya, kalau kita banyak duit, orang yang baru masuk ke dalam LP itu kita bisa beli kamar, sanggup kita beli kamar, udah enak. Kita beli kamar, terus ambil napi-napi yang badan-badannya besar untuk dijadikan tukang pukul apa segala macam. Nanti tahanannya petugas yang jual. Kalau ada narapidana yang masuk, kalau narapidananya ini orang kaya, nah itu harganya mahal. Tapi kalau orang yang berduit itu per kepalanya paling 100.000. Nah, jadi sistem jual beli, bukan ditentukan sama petugas, oh kamu di kamar ini, dia di kamar ini, enggak. Itu tergantung kepala kamar yang beli. Kalau dia sanggup beli, dia ambil, masuk ke kamar dia, itu udah pasti kamar dia. Nah, Paledang tuh seperti itu, makanya julukannya itu LP dolar dan neraka ketujuh. Karena saya cerita bukan cerita katanya bukan, karena saya ngalamin sendiri. Di tahun 2007 itu saya masuk ke situ, oper dari Polres Cibinong. Nah, bahkan dulu ada teman saya waktu di Polres Cibinong, dia supir kontainer. Kasusnya kasus laka kan, supir kontainer. Karena saking ngerinya cerita di dalam di Padang ini, ceritanya begini kan, itu dia sampai nggak berani mau dioper ke Paledang, sampai dia ibaratkannya bertahan di Polres. Dari dia masuk sidang vonis sampai ngejalanin masa tahanannya itu dia di Polres sampai bebas, karena saking takutnya dia mau dioper ke Paledang itu. Ya kalau saya pada saat itu boro-boro mau main duit, bertahan di Polres, udah pasrah aja kan, mau dioper kayak gimana ya udahlah, tinggal terima jalanin aja. Ya takut karena itu pengalaman pertama, dan mudah-mudahan itu yang pengalaman terakhir kan. Pada saat itu pun saya masuk masih di bawah umur juga, masih 17 tahunan. Ya perasaan takut, ya mau gimana lagi, kita jalanin aja. Masuk gerbang di Padang ini, kita udah disambut sama petugas. Nah, yang ditanya sama petugas ini apa? Bawa pelor apa enggak? Nah, jadi pelor ini itu duit kita bungkus sampai kecil, kayak bentuk peluru gitu, baru dibungkus pakai plastik. Nah, dibungkus pakai plastik baru ditelan. Ada yang telan, ada yang disempilkan ke lubang anus. Itu sama petugas LP kita diperiksa bawa pelor enggak. Kalau enggak, pokoknya nanti diperiksain, dibuka baju, dibuka celana, dilihat semua segala macam itu. Nah, kalau enggak bawa, habis kita babak belur, dipukulin. Nanti udah habis babak belur, dipanggil kepala kamar. Nih ada yang baru, mau dibayarin berapa? Kalau orang biasa-biasa aja cuma dibayarin 100.000 satu orang.
satu kepala 100.000. Tapi kalau orang yang berduit itu rebutan. Itu Padang zaman dulu. Dan pada saat itu saya masuk di bulan puasa ya, di awal bulan puasa itu. Saking penuhnya itu mau makan sahur, orang gimana kita mau makan nyaman, di depan muka itu udah kepala orang. Jadi kita makan tuh nasinya di atas, piring itu di atas, bukan piring tempat yang plastik itu di atas kepala. Jadi kita ngambil nasi, ngambil lauk yang kita makan tuh kita nggak lihat orang depan kita tuh udah kepala orang. Karena kan kalau sahur kan dibagi nasinya kan pagi jam-jam 3 kan. Nah, jadi kalau bukan bulan puasa dibagi nasinya kan pagi hari, itu udah di luar kamar. Nah, tapi kalau posisinya di dalam kamar itu sempitnya minta ampun. Jadi kita makan itu udah depan muka kita tuh kepala orang. Gimana mau makan? Kita nggak bisa lihat apa yang kita makan gitu, karena tempat nasi yang kita pegang makan itu di atas kepala kita cara makannya. Kalau itu di bulan puasa ya, intinya kehidupan di Padang zaman dulu benar-benar nggak stabil lah, semua mental, makanya banyak yang stres, tekanan batin. Udah kita menjalani hukuman, ditekan sama orang, ya keluarga pun bukannya nggak mau nolong. Kalau hukumannya sebulan 2 bulan mungkin masih sanggup, tapi kalau udah bertahun-tahun apa sanggup mau ngeluarin uang banyak-banyak supaya kita bisa hidup enak di dalam. Karena kita di dalam itu tidur harus bayar. Nanti 2 bulan 3 bulan nggak bayar, lapak yang bekas tempat tidur kita dijual sama orang lagi yang datang baru. Nah, jadi itu harus berjalan. Jadi udah lebih dari kayak kontrakan. Mau tidur kita bayar. Nah, nanti per bulannya bayar sekian. Nanti uang mingguannya sekian. Nah, terus kalau makanan nggak mau makan makanan yang di dalam atau makan nasi jatah, kita mau makan catering, nanti ada lagi biaya bulannya sekian. Nah, itu makanya catering. Nah, makanya kalau orang yang banyak duit jadi raja di dalam. Itulah penjara zaman dulu, benar-benar hukumnya segala sesuatu diukur pakai uang. Ya saya sih cuman alhamdulillah aja kan bisa selamat, ibaratnya masuk sehat keluar selamat, itu udah bersyukur banget. Karena kehidupannya benar-benar keras lah, bukan 1-2 orang yang meninggal, banyak yang meninggal bukan karena siksaan, mungkin karena penyakit. Jadi dulu di Padang tuh banyak orang kena sakit karena mungkin dia tidur jongkok sempit, itu kan banyak kena TBC, terus darahnya nggak lancar, banyak kena penyakit bisul, penyakit gatal-gatal ya, namanya kita satu ruangan penuh, napas udah berdesak-desakan, terus keringat udah bercampur, keringat orang tuh udah berdempet-dempetan, kulit udah saling rapat kayak gitu, apa enggak gudangnya penyakit di situ. Makanya di situ dulu banyak yang meninggal karena TBC, ya punya intinya meninggal karena sakit. Nah, jadi ya mudah-mudahan cerita saya ini tentang Padang di zaman dulu di tahun 2007 mudah-mudahan nggak kayak dulu lagi, karena kan sekarang udah nggak sempit lagi, kan udah ada LP baru di Pondok Rajek ya kan, itu udah ada LP baru, dan juga pungli segala macam kan udah nggak ada. Nah, mudah-mudahan sistem LP dolar itu udah nggak ada lagi lah, mudah-mudahan bisa, jadi orang tuh menjalani masa tahanan itu bisa berubah gitu ya, intinya nggak kayak dulu lagi. Dan mudah-mudahan buat teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat, dan mungkin next kesempatan saya akan buat video lagi tentang pengalaman di dalam penjara, karena yang di
Padang ini, Cirebon ini saya kemarin cuma menjalani 8 bulan. Karena setelah di Padang ini saya dioper ke daerah Cirebon. Karena hukuman saya di atas 5 tahun, jadi saya dioper ke Cirebon. Nah, jadi di lain kesempatan nanti saya akan buatkan videonya lagi pengalaman saya di Cirebon. Nah, dan ini untuk di kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah dukung channel ini, yang udah subscribe. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.